Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulum ma'mul wa la hadrati habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam li jami'is sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi sanil yaumiddin sumul arwah جميع أولياء والشهداء والصالحين ثم الأرواح والدينا وأولادنا ومشايخنا والأستاذنا ومعلمنا والإخوان المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وعلى كل من نبي السلف الصالح وعلى كل من نبي شيخنا بسر النبي وآل النبي شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين ورضي الله تعالى عني وعنكم وعن جميع المسلمين أجمعين. أما بعد. Yang kita muliakan dan kita sayangi para habaib dan syarifah dimanapun berada, yang kita muliakan dan kita sayangi para guru agama, tokoh dan pemuka agama, yang kita muliakan kita hormati bapak-bapak tokoh dan pemuka masyarakat, hadirin hadirat jamaah taklim al-hijrah yang dirahmati Allah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, hidayah, taufik, inayah, kesehatan, keafiatan, sehingga kembali kita bersama-sama pada malam hari ini berkumpul di satu majlis yang penuh berkah dan penuh rahmat ini. Salawat dan salam terus kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, zuriat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang setia dan beriman ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah taklim hijrah yang dirahmati Allah. Wa qala al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' alumihi fid dharain amin. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Nah, ini masih membicarakan tentang kelebihan dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muadzin. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Muslim. Kata Nabi, apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi apa yang diucapkan muadzin kita turuti. Nah, ini juga satu fadilah juga kepada kaum hawa, kaum perempuan, yang mana perempuan kan tidak boleh azan. Nah, jadi cuma di ketika orang azan boleh menyahoti. Nah, kemudian kita di kota ini banyak mendengar azan di masjid, di musalla, jalur 7, Karya Budi dan banyak lagi. Intinya kedengaran aja tuh. Lalu nang mana nang kita sahuti. Disahuti samaan bagus juga. Nah, tapi cukup sebuting aja, cukup aja juga.
nang manang taparak itu yang kita ambil boleh juga. Tapi kau menyahoti semua, cuti aja semua. Nang mana semasa kau mendengar, sahoti bagus juga. Nah, cuma nang apa namanya minimal nang parak kawan kita, nang daerah kita, jiran kita, wilayah kita, sahoti. Nah, itu teh. Nah, cukup sudah. Artinya kada diwajibkan harus semuaan kada. Nah, cukup satu nang ada parak kita, nang kita kau mendengar, kita kau jelas mendengar, sahoti. Sebagaimana ucapan muadzin nento juga kita menyahoti. Sesungguhnya yang demikian itu menirukan ucapan muadzin. Nah, jadi apa yang diucapkan muadzin? Allahu akbar, Allahu akbar. Sahoti juga Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, sahudi juga asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sahudi juga asyhadu anna muhammadar rasulullah, terkecuali pada dua hayya alah. Nah, dua hayya alah ini adalah singkatan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu tuh lain apa sautannya. Kalau hayya 'alas shalah biasa kita menyahut dengan la haula wala quwata illa billah. Begitupun hayya 'alal falah kita sahuti juga dengan la haula wala quwata illa billah. Ada tambahan. Nah, ulun pernah dapat ijazah dari guru almarhum Kiai Haji Ghazali Rahman dulu. Di ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita menyahuti Allahumma ja'alni minas salihin wala haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua hayya 'alas shalah, Allahumma ja'alni minal khashi'in wala haula wala quwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah, yang pertama Allahumma ja'alni minal falihin wala haula wala quwata illa billah. Dalam ijazah yang lain mendapatkan Allahumma ja'alni minal muflihin wala haula wala quwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah yang kedua kita sahuti dengan Allahumma ja'alni minal faizin wala haula wala quwata illa billah. Itu sekadar tambahan. Ulun ijazahkan juga lampian. Nah, jadi di tempat dua hayya alah ini berbeda kita menyahuti. Kalau panglakuan misalnya muadzin hayya 'alas shalah, kita hayya 'alas shalah juga lain. Hayya alah ini singkatan hayya alah. Nah, kan kayak macam anurjin kalau kita mulai acara dengan membaca basmalah ya tuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim kalau artinya lah. Kita akhiri acara dengan hamdalah. Nah, artinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca hauqalah ya. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Kita membaca hasbalah ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, jadi ada itu singkatan-singkatannya. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perkataan ucapan muadzin waktu iqamah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, artinya salat telah berdiri. Nah, lalu kita menyahuti apa? Kita sahuti dengan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu, yang artinya Allah mendirikannya dan mengekalkannya selama ada langit dan bumi. Tapi mana kepanjangan misalnya aqamahallah cukup beda juga, membedai cukup. Nah, kemudian kita kebiasaan lah
bila muadzin qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, berdirian kita. Biasanya berdirian. Nah, kalau menurut pendapat nang muktamad, nah kita tuntungakan iqamah, tuntungakan membaca doa hanyar berdiri. Itu nang bagus. Nah, ini menurut kaul para ulama nang muktamad. Nah, nang muktabarah. Jadi kada kamati salah jangan berdiri dulu. Cuma berdiri aja kan jadi masalah aja bang. Cuma nang muktamadnya adalah selesaikan baca doa dulu. Hanya berdirian. Nah kemudian dan ketika taswib ucapan as-salatu khairum minan naum pada waktu azan subuh. Nah kita nyahuti apa? Sadaqta wa barirta wa nasahta, yang artinya kamu benar berbuat kebaikan dan memberi nasihat. Itu artinya. Nah, ini sautan-sautan yang lazim kita sambat dan kita ucapkan di ketika muadzin sedang azan atau iqamah. Namun ternyata terkadang kita tanpa sadar di ketika orang azan kita banu kada ingat nyahuti, atau kada ingat, atau memang sengaja, atau ada penyakit-penyakit yang lain sehingga kita kada tasahudi. Padahal menyahuti ini adalah sangat dianjurkan. Tapi kenapa kita kada tasahudi? Nah ini ada, nah, perlu kita renungkan ini. Perlu kita renungkan. Tentu ada ilat, ada sebab yang sehingga kita ini kada tasahudi orang azan, atau berat lidah kita ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Di antaranya penyakit ataupun penyebab yang kita terkadang berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk menyahuti orang azan, ada penyakit. Di antaranya karena lidah kita ini sering kita gunakan mengucapkan hal-hal nang kada bermanfaat. Terlebih lagi lidah kita ini sering katuju digunakan mengucapkan hal-hal yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ghibah, dibawa namimah, ini jadi dosa aja nih. Nah ini diantara penyebab kenapa lidah kita ini berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Zikrullah berat, salawat berat, baca tasbih berat, salat tasbih berat. Makinnya salat tasbih, baca tasbih aja berat, apalagi salat tasbih. Ini kita lakukan tiap minggu, tiap malam Sabtu. Nah mudahan dengan berkah sembahyang tasbih dosa kita diampuni sakomplikan, hajat kita dikabulkan sakomplikan. Mudahan komplek kita ini selalu diberikan ketentraman, keamanan, dijauhkan daripada segala macam bala, musibah, mara bahaya. Nintu mudah-mudahan kita istiqamah. Nah berat semuaan orang bertahlil. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan dipalatar apabila tuntungnya ini. Mesawat 100 beliuran ya kalau yang adalah beliuran. Apabila tuntungnya jangan dipalatar. Subuh nih pemakanan subuh. Nah berat benar lidahnya menuntunkan 100 tuba ulayan bagi dua lawan tangis. Baca salawat kulir saraba berat. Ulun bahari tahun 2000 waktu belajar lawan Kiai Haji Ahmad Bakri almarhum di Gambut di Piak tiap malam Rabu bahari ujar sidin. Di antara akibat muntung kita ini kita gunakan
kepada hal-hal yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan murka Allah. Satu contoh, kita selalu gunakan ghibah, menggunjing orang, menyambati orang, mencela orang. Di antaranya di sini penyakit diakibatkan oleh ghibah tersebut adalah qalla lisanuhu. Qalla lisanuhu sini mengartikan ilat pilat, lidah pilat, bababacaan kada tapi fasih lagi, bahkan hafalan-hafalan banyak nang kalompanan. Dahulu Yasin di luar kepala, dahulu Waqiah di luar kepala, dahulu Suratul Mulk Tabarak di luar kepala. Tapi kenapa sekarang jangankan hafal, nah tapu pulalit mambiannya bacaan pulang kada tapi fasih lagi ta punta-punta. Jadi imam hapulang, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Tak puntal-puntal abud. Apabila dia makmum tontongnya laku makan aja loh. Laku makan. Mantap. Napa kabar? Sebabnya karena kita juga sering menggunakan mulut kita ini berkata buruk, berkata hal-hal yang kada bermanfaat, bagagayaan, bertertawaan. Nah, ini membawa mudarat juga nih. Apalagi kita bawa untuk hal yang mendatangkan dosa, makinnya. Ini penyakit yang menyebabkan lidah kita ini berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Zikir kepada Allah. Ada lagi satu contoh, nu kami itu di kandangan lah. Acara kayak ini pas, tiba-tiba mati lampu, blub mati lampu, no aja. Nu kami punya, no aja. Padahal mati lampu adalah suatu hal yang kita kadang ketuju. Ayo, siapa yang ketuju mati lampu? Angkat tangan. Pada nang pengantin hanyar ketujuh, pengantin baru ketujuh mati lampu. Amun kada pengantin baru kada ketujuh kira-kira. No, kada ketujuh artinya itu dikategorikan satu musibah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kamu dapat musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang meninggal aja inna lillahi. Intinya apapun yang kita kada ketuju, ucapkan inna lillahi. Mati lampu kita kada senang, kada ketuju, inna lillahi. Ada pahalanya. Ada pahalanya. Blep belikit pulang, no aja. Lain sedikit pajah no, belikit no, talamah sedikit guru talamah, belikit lampu nikmat. Bila kita dapat nikmat, disunnahkan membaca alhamdulillah, ada pahalanya. Tapi kenapa berat? Nih sebabnya muntong kita ini itu Pak, mudah-mudahan yang sudah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit. Jadi kalau mulut digunakan kepada hal-hal yang buruk akan mengakibatkan berat mengucapkan hal-hal yang baik. Itu tuh. Nah, terus ketika selesai adzan ia mengucapkan, nah ini doa adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana, berbuat sayyidana ayu
kada basaidana ayu jua ati sayyidana muhammadan alwasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa bathul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, wahai Allah, Tuhan seruan yang sempurna dan salat yang berdiri, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW akan perantaraan, keutamaan dan derajat yang tinggi, dan bangkitkanlah beliau pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji. Ujar Nabi, apabila ini kita baca halat lahu syafaati. Nah, kita insya Allah akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sa'id bin Al-Musayyab berkata, ini adalah menantu daripada Abu Hurairah. Barang siapa yang salat di tanah lapang, niscaya ada di sebelah kanannya ada malaikat yang salat, dan di sebelah kirinya ada malaikat yang salat. Jika ia adzan dan iqamah, maka di belakangnya salat malaikat yang banyak. Nah, ini seperti beberapa gunung. Nah, ini ujar Ibnu Musayyab, bila kita sembahyang di tanah lapang, nah, kemudian kita azan, iqamah, nah, maka malaikat akan datang mengawani kita sholat. Cuma kita tidak ada niat, ada niat. Nah, lalu pang dilanggar pang di musalla, di masjid pang, iya juga makinnya sama. Jadi pada zahirnya kasat mata aja nang kada ada orang. Tapi padahal hibak tuh malaikat kuruy, pada hibak tuh malaikat. Nah, asal dikumandangkan azan dan iqamah. Nah, itu syaratnya. Nah, kemudian di antara syarat sah azan. Nah, jadi ada syarat sahnya juga. Bila kadada ini kada sah azannya. Yang pertama tartib. Nah, syarat sahnya tartib artinya beurutan, beaturan. Kalau pang misalnya Allahu akbar hayya 'alas shalah asyhadu an la ilaha illallah, kada beaturan ngaranna, kada tartib ngaranna, ada sah untuk. Nah, kemudian lagi dukhulul waqti, azannya itu masuk waktu. Nah, jadi hati-hati lawan muadzin, azan ini harus bujur-bujur yakin masuk waktunya. Bila belum masuk kita azan, berbahaya, bukan dapat pahala, malah mendapat dosa. Bahkan kata para ulama termasuk dosa nang besar. Nah, jadi berbahaya juga orang muadzin. Kalau misalnya bangun guring jam 11 asar rawayan juhur saku sudah nih asa mau timbul tulak kamu salah Allahu akbar becang bahasa setengah 12 hari. Nah, hati-hati dukhulul waqti, masuk waktu makalahna. Nah, cuma ada orang bahari waktunya sampai azan sidin sacang nyarinya sampai nang populalit lagunya udah populalit hayya 'alas shalah Allahu akbar. Ada ingat lagi bulik ya anda ya? Ada ingat lagi bulik lagunya bubulit no. Nang datang berapa? Berdua. Padahal sudah habis-habisan lu hidin. Ini nang datang apa? Berdua enggaknya. Blang si dia jam 9 besukan, bang sini nyaring di musala bergerak turunan.
Datangan orang sakumplikan. Apa pian bang? Kenapa jadi aku subuh tadi bang kan ada datangnya. Nah, aku udah azan ini datangan. Nah ini itu kisah. Nah itu sah. Jadi kada sah aman azan di luar waktunya. Kemudian kaunuhu min wahidin. Azan dalam keadaan sorangan sendirian. Kalau bang bisa sahutan misalnya bisa sahutan isu panggal Allahu Akbar menyahut nang sebelah pulang Allahu Akbar nang di sebelah pulang tuh ada sah bisa sahutan. Nah ada sah harus saurangan harus sendirian. Nah sah juga nih ada sah artinya azannya. Kemudian kaunuhu bil arabiyah. Nah harus bahasa Arab. Kalau pang misalnya lah mantang apa ngarannya orang Indonesia pang Allah maha besar itu nang di Jakarta orang bahasa Indonesia. Orang Banjar Allah maha nangganal wah terus makinnya ada sah. Orang Jawa menyahut pulang Allah sing gede wah itu lain pulang ada sah juga ada sah tetap al-arabiyah bilogatil arabiyah. Orang Jawa kah, orang Sunda kah, orang Banjar kah tetap Allahu Akbar itu supaya sah. Kemudian di antara sah juga orang yang bersuara keras, bersuara nyaring. Nah kemudian di ketika azan ini belum disyariatkan, belum ada. Jadi para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan meeting guru rapat konsultasi macam apa kita nih bila Pak sampai waktu apa caranya. Lalu ada nama usulakan bila sampai waktu kayak apa kita kalau mencatok lonceng lonceng ujian nang saiko lonceng mirip lawan Nasrani oh paraya yang saiko madosa. Nah ada usul napa yang saya kong bila masuk waktu kita bertimbun menghidupi api. Jadi bila ada kukus artinya masuk waktu ya saya kong itu sama ngajusi. Jadi masing-masing mau usulakan ke ini kan pampinnya kada rampung juga lagi kada rampung. Walhasil pada malam itu ada salah seorang sahabat bermimpi dilajari adzan. Ya Allahu Akbar dan seterusnya sampai selesai, sampai iqamah. Paginya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun mam tadi mimpi dilajari adzan kayak ini ya Rasulullah, kada wa kada sampai selesai. Oh ya Rasulullah, bagus. Pertahankan. Itu kita lakukan bila masuk waktu sembahyang. Ya nang salajur azan. Tapi Pak Nabi kita kada menunjuk sidin nang azan karena sidin suara gimit. Kada nyaring. Padahal sidin nang mimpi cuma kada ditunjuk oleh Nabi sebagai muadzin karena suaranya lembut. Kada nyaring. Lalu napa Rasulullah menunjuk Bilal bin Rabah untuk seorang muadzin karena suaranya nyaring, awan suaranya merdu. Suara Bilal luar biasa. Ujar guru ulun bahari. Suara Bilal tuh di ketika sidin basyair bakasidah Bilal unta nang berdirinya berduduk belokupnya. Saking nyamannya, lezatnya mendengar suaranya tuh. Suara kita nya berdiri malah buka suara kita. Kalau suara Bilal ya Nabi Daud ya hajatullah. Jadi untung orang yang suara merdu kayak ini nih. Untung ujar Nabi husnus saut juz'un min sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisian suara baik itu satu juzuk memiliki satu suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyukuri itu luar biasa. Tapi gunakan dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya. Qasidah, baca Quran, baca maulid, bernyanyi bang. Sarah jam tua.
Banyanyi. Kemudian ada waktu-waktu nang disunnahkan kita azan. Kalau nang tadi masuk waktu itu wajib azan. Nah, artinya mau kada mau kita harus azan nih. Nah, ini ada waktu-waktu tertentu nang kita juga disunnahkan azan. Sunnahkan azan. Nang pertama ada orang sedang duka cita. Orang nih pina malamun aja. Untuk kematian bini. Misal banu mah ingoy menangis. Aku asal darilah aku hanya kawin 2 bulan udah mati. Darilah aku menangis banu. Nah ini sunnah diazanakan di telinganya, tapi jangan senyaring-nyaring juga, Bang. Kalau Bang misalnya melihat orang pindah malam aku, Allahu Akbar, terkajut pulang orang bisa menempiling tuh. Bisa menempiling. Nah, artinya permisilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bisa tenang tuh. Bisa tenang. Mun benyaring sebuah. Nah, tapi permisi juga tadi dulu. Nah, orang ketika ada orang dalam keadaan galau. Sunnah disunahkan untuk adzan. Ada lagi di ketika orang kasurupan. Orang kasurupan. Sunnah adzan disunahkan boleh adzan. Ma'amuk kada ketangkapan. Wah, sadang bertaluk menangkap perawa. Buparang mah pulang. Azan nak, insyaallah, insyaallah. Mana masih aja azan pulang. Dia masih aja suruh yang azan. Bacaan air kursi. Bilinya masih aja hawarakan kursinya. Nah, sunnah azan ketika orang amuk kasurupan atau orang yang marah luar biasa. Orang yang marah luar biasa. Enggak ada ingat lagi tuh. Nah, disunahkan juga azan. Bini memamai. Bini mau unjun kada kulihan. Mau unjun kada kulihan. Mana kada beulih, mana rantai paket. Minyak habis, duit habis. Beli ke rumah. Han, napa pulang? Kada boleh pulang sakone. Ayo naik sini kok timpas sinong bini. Nah. Azan. Jadi ketika bini nang menyenyarik pemamai itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan sampai tontong. Nah, amun yang masih aja sadang tok talalu benar tok. Harap pada iblis benar. Sunnah azan. Laki juga sarik pemamai. Binian paksa saya juga bagaimana atau menyuruh orang nak tupang azan akan memarinaikan tuh. Tuh azan memarinaikan amok bisa. Nah, jadi kalimat-kalimat azan ini bisa menjadi ampuh. Nah, di ketika ada waktu-waktunya, nah kita disunahkan untuk azan dan insya Allah akan berkhasiat. Kemudian lagi kebakaran, orang kamandahan, kamandahan, sunnah azan, tapi jangan betilanjang. Ini azan betilanjang, mana makin barau apinya. Makin barau, bodoh, berbaju rapi. Ayo naik anak kamar ke atas harta ke atas bubungan nanti. Adzan nasi tu, insya Allah. Nah lain, salah satu karamat daripada Kiai Haji Anang Ilmi Bahari. Di ketika sidin belajaran kayaknya pemajelis, lalu ada orang kebakaran jauh di daerah Margasari situ. Sidin di mana? Dalam pagar. Tapi dengan mukasyafah Sidin. Nah, Sidin tahu melihat orang kebakaran. Lalu Sidin turun pada rumah, ambil banyu, 2 imbir dikubuyakan din ke aspal. Dikubuyakan din. Orang bingung melihat kenapa Tuan Guru ini maka menyimbur aspal. Ngangkuitan pun managor. Ilme napai kamu wahana bakubui aspal. Bingung. Lalu aja Sidin ulun menolongi orang
ulun membantu orang nah sedang kena musibah maai. Oh kayak itu kah? Kan ada kisah lagi sih. Ringkas cerita, beberapa hari kemudian datang orang Margasari kalau masjid. Guru kami luar terima kasihnya guru alhamdulillah kami kabakaran samalam berkah pertolongan pian pajah apinya. Ada nang melihat sidin datang membantu menyemburakan api nang ada itu. Nah itulah diantara karamah Kiai Haji Anang Ilmi. Mudah-mudahan kita dapat madat dan syafaat sidin. Luar biasa. Ada kita disunahkan adzan. Nah ada kaul yang dhaif, hadis tapi dhaif. Di ketika orang menguburkan mayat jenazah, ada kalau biasanya orang, nah di ketika menguburkan, nah lalu ada nang adzan, boleh jangan ada apa-apa, cuma dhaif hadisnya. Nah kada berdosa juga, nah, cuma hadisnya benarnya dhaif. Nah, kemudian pulang ada disunahkan kepada anak nang baru lahir. Nah disunahkan adzan di telinga kanan, qamat di telinga kiri. Nah ini kada tertentu harus laki-laki kada. Lakinya kada tentang waktu melahirkan. Nah bini boleh. Nah adzanakan telinga kanan, qamat telinga kiri. Ini boleh. Ini sunnah hukumnya. Nah ini jadi ada apa ngarannya, ada syarat sahnya, ada sunnah. Nah kita mau kada mau harus azan dan kita dapat pahala sunnah. Kemudian pada minggu yang akan datang keutamaan salat fardu insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Mudahan manfaat dan barakah. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا والمسلمين والحاضرين الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم أن ولا تذهب بركته ولمهم أن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم من سورة الفاتحة وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحانه من قول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وما صليناه على النبي الكريم وما عملنا
وإلى خيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وصاحب الشفاعة العظمى عند الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين والأرواح على كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين مثل اليوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بسنة اليوم الدين ثم إلى أرواح جميع والشهداء والصالحين خصوصا لروح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني اللهم انفعنا ببركته في الدين والدنيا والآخرة اللهم انفعنا ببركته في الدين والدنيا والآخرة اللهم انفعنا ببركته في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأولادنا ومشايخنا والأستاذنا ومعلمنا والإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجة سميرة حجين بنت إمام سبandi Farni وإلى روح محمد رضوان بن عباس وإلى روح حجة سيتي مؤمن بنت بسري وإلى Ismail bin Abdullah wa ila rohi Haji Abdul Qadir bin Muhammad Ridwan wa ila rohi Hajjah Masmunia binti Haji Muhammad Haji Nafis wa ila roh Ahmad Markani bin Haji Dalkani wa ila roh Hajjah Mastini Zubaidah binti Muhammad Ridwan wa ila rohi Ahmad bin Ismail wa ila rohi Abdul Rifai bin Abdul Samad wa ila rohi Tasniyah binti Imran wa ila rohi Sunandi bin Abdul Rifai wa ila rohi Syamsul Bahri bin Abdul Rifai wa ila rohi Suriyah binti Abdul Rifai wa ila rohi Winda Kartika binti Abdullah wa ila rohi Hajjah Ummi Kalsum binti Abdullah Syahdan wa ila rohi Tajuddin Nur bin Askani wa ila rohi Haji Ghazali Iyadi wa ila rohi Irni Wardani binti Abdul Wahab Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufrah min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma amidna bi amdadil anbiya wal awliya Allahumma amidna bi amdadil anbiya wal awliya Allahumma amidna bi amdadil awliya wal bi amdadil anbiya wal awliya birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi akhyar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirrin nabi wa alin nabi al-fatihah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alif baina qulubina wa aslih jazmana wa hadina subul salam wa nanzilna min zulumati ila nur wa zalna min al-fawahisa ma jahara wa minha wa ma batana Barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa ajwajina wa juriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin lana Sinabika alaina ya arhamar rahimin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar